kama. Kaf itu namanya huruf apa? Huruf tasbih. Ya. Mim ikut dia. Sebagian mengatakan kama itu dua-duanya namanya huruf tasbih. Ya. Tapi di dalam tafsir mengatakan ma itu dia berbeda. Yang berarti kaf atau seperti itu hanya kaf. Kama kutiba, kama kutiba, bagaimana diwajibkan ala alladzina min qablikum itu siapa? Para nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya juga berpuasa, tapi dia berbeda. Makanya di tasbih di sana menjadi kama. Ma itu bisa berarti nabi dia. Tidak sama syariatnya. Tidak sama. Umpamanya Nabi Daud hendak puasa 30 hari. Nabi Adam tidak berpuasa 30 hari. Karena mungkin umurnya. Orang gede-gede dulu. Kalau 30 hari kemudian dari sejak terbit matahari sampai dengan tenggelam enak dia, karena dia besar-besar dulu. Nabi Adam aja pas meninggal dunia berapa kali dilipat, saking panjang kalau kuburannya. Umurnya berapa tahun? Lebih dari 1000 tahun umurnya Nabi Adam. Makanya dia beda syariatnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dia berbeda. Kalau disamaratakan beda dong keadaannya. Keadaan fisiknya yang sangat kuat, kemudian dia dikasih cuman 30 terbit matahari sampai dengan ini. Nanti kita baca coba bagaimana puasanya Nabi Adam. Bagaimana puasanya Nabi Idris. Nah, Nabi Idris umurnya agak sedikit, 850 tahun, 875 tahun kalau nggak salah. Nabi Idris. Coba. Kalau sekarang orang berumur 800 tahun, kayak apa rupanya? Ngembeja duante berumur baru hampir siwa ratus tahun. Nabi Idris itu. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Siwa 190 tahun, ya Allah. Ada nanti pelonggoh baca, dia ada umur-umur para nabi gitu. Makanya syariatnya dia berbeda-beda gitu. Ya. Kalau dia makan gula, umpamanya kalau kita kan disyariatkan disuruh dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Kenapa? Karena kita posisi dari pencernaan ya, kita butuh supaya dia bangkit pencernaan kita lebih untuk bisa menggairahkan, makanya dikasih dengan zat gula. Gula itu disebut dengan glukosa namanya. Apa glukosa? Glukosa manis yang ada di tumbuh-tumbuhan itu namanya glukosa. Beda dengan manis buatan. Kalau gula yang sudah dibuat, gula putih ya. Segitunya Al-Quran membahas dari hanya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dari perbedaan, dari semua perbedaan yang ada, usia para nabi sampai dengan makanan-makanannya pun itu dibedakan dia. Ada loh perbedaannya. You nggak cocok makan ini, kamu nggak cocok makan ini yang cocok. Gitu. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar gitu, ini menjadi, makanya Allah selalu bertanya di dalam Al-Qur'an, afala ta'qilu, afala tatazakkaru, berpuluh-puluh kali Allah berfirman di sana. Maha kuasa Allah. Kita dikasih gigi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau burung dara tidak dikasih gigi. Makanya apa? Semua makanan itu ditelan.
Ya, walaupun dia kencang nanti bisa lebur dibuatnya burung dara itu kan. Coba burung dara itu kan dia biji coba itu kan ketelep itu kalau kita makan kan kalau kita perlu masak, kalau burung dara itu tidak pernah namanya masak dulu baru dimakan itu jagung gitu, langsung aja mentah-mentah ditonom kan gitu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itulah syariatnya yang berbeda-beda. Nanti kita bahas. Kalau kita bahas terlalu panjang satu persatu, Nabi ini bagaimana puasanya, Nabi ini berapa puasanya. Yang jelas kalau dikasih syariat seperti Nabi Daud ya, satu hari berpuasa, satu hari tidak. Tapi banyak dari teman-teman kita yang nyoba-nyoba untuk berpuasa. Nabi Sulaiman itu puasanya berbeda. Padahal umur Nabi Sulaiman itu tidak terlalu tinggi juga. Kalau umur Nabi Sulaiman itu sekitar 66 tahun umur Nabi Sulaiman. Nah, kalau yang paling sedikit umurnya di antara Nabi itu Nabi Yahya. Nabi Yahya itu sekitar 33 tahun umur. 33 tahun. Kalau Nabi Isa hidup di dunia ini hanya 33 tahun, tapi diangkat, inni mutawaffi'u wa rafi'uka ilayya, udah diangkat ke langit. Nabi Isa itu masih hidup sampai sekarang. Ini masih Nabi Isa ya. Nabi Isa kan masih hidup sampai sekarang. Dan itu wajib kita percayai bahwa Nabi Isa itu nanti akan turun untuk menyempurnakan semuanya. Tapi hidup dulu di dunia selama 33 tahun, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Nabi Yahya umurnya berapa? 33 tahun, pendek. Nah, Nabi kita berapa umurnya? 63 tahun, kecil-kecil kayak kita umatnya. Makanya ya dikasih syariat puasa cuma 30 hari yang wajib. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Quran itu memang enak kalau dilakukan gitu kan. Makanya itu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata apa? Siapa Sayyidina Ali? Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu siapa? Sayyidina Ali itu Khulafaul, apanya si Nabi? Pisah Nabi. Nah, beliau berkata, inna hadzal Qur'an wan nasih la yaghsha. Orang yang rajin membaca Al-Quran itu cukup baginya sebagai nasihat. Wan nasih la yaghsha, nasihat yang tidak pernah menipu. Itu kata Sayyidina Ali, bukan kata saya. Kalau saya mungkin bisa bohong, tapi kalau Sayyidina Ali pisah Nabi, selain daripada misan, dia juga menantu Nabi, sangat dekat. Sehingga apa? Beliau disebut oleh Nabi Muhammad SAW, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Saya ini adalah mahkota ilmu, segalanya ilmu ada, tapi pintunya adalah ada pada Sayyidina Ali. Sehingga kalau Sayyidina Ali ditanya 1000 pertanyaan, dia tidak akan pernah jawab dengan jawaban yang sama. Dia selalu dengan jawaban yang berbeda, dan semuanya perbedaan dari jawabannya itu dia benar. Makanya Sayyidina Ali mengatakan tentang Al-Quran, inna hadzal Quran ini an-nasih, dia pakai
apa namanya, isim fa'il, ya, menjadi subjek dia, ya, an-nasik, seolah-olah Al-Quran ini hidup. Jadi dia jadi penasihat. Kapan Al-Quran itu bisa hidup? Kita yang menghidupkan. Ya, kenapa dia hidup? Bisa diajak berbicara. Kenapa Al-Quran bisa diajak bicara? Karena dia firman Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah faqra'il Quran. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Quran. Betapa bodohnya kita, betapa naifnya kita, betapa ruginya kita jika kita tidak mau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Man arada, siapa yang ingin ayyatakallama, untuk berbicara ma Allah, beserta Allah, faqra'il Quran, hendaklah dia baca Quran. Faqar al-Quran, faqra'il Quran, isimnya isim syarat. Man arada, siapa yang ingin, ya, faqra'il Quran, siapa ingin berbicara dengan Allah, ayyatakallama ma Allah, faqra'il Quran. Kenapa? Inna hadzal Qur'an huwan nasi la yaghsha, tidak pernah menipu. Semuanya ada. Kullum fi kitabum mubin. Nyari apa? Di dalam Al-Quran itu ada. Ya. Bahkan dia kemarin berkata, Al-Quran itu ada sebagai apa? Nanti kuburan itu akan bertanya, katanya. Ya, yang kalau yang pernah mendengar takziahnya, nanti kuburan itu akan bertanya, ana baitul gelap, katanya. Ana baitul zalam. Saya ini tempat paling gelap di kuburan itu. Dengan apa kita sinari? Wafil kabri munisan. Jadilah kia, sinarilah Al-Quran, sinarilah kubur itu dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran. Baituz zawam, tempat gelap yang gelap sekian ratus kali gelapnya di atas dunia ini. Mana yang disebut dengan paling gelap? Ratusan kali gelapnya. Nah, dengan apa kita sinari? Dengan bacaan Al-Quran. Makanya itulah orang yang paling merugi untuk dia berjumpa dengan Ramadan kemudian tidak pernah baca Quran. Pak, saya tidak bisa baca, belajar. Sekarang waktunya kita belajar. Insya Allah mukjizat Allah akan kita terima. Wafil kabri munisan. Nanti akan di dalam kubur itu menjadi teman kita adalah Al-Quran. Siapa yang nasihatin kita? Kubur yang ngasih nasihat. Manusia. Makanya sering-sering kita berziarah ke kubur. Pada saat kita ke kuburan itu, nanti kuburnya akan berkata, manusia, ana baitul zalam, katanya. Saya ini tempat paling gelap. Maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai lampu, darat, listrik, nanti tidak ada yang masuk di sana. Tidak ada orang, walaupun kita punya duit banyak, tidak bisa pasang token di sana. Tidak ada yang ngalir. Orang tukang listriknya aja lari. Gimana? Makanya harus kita sinari dengan bacaan Al-Quran. Sila baik. Tidak percaya? Ya, ini ya, tidak usah. Ini kan apa kata Nabi ini? Apa namanya? Imam Ali karramallahu wajhah berkata, Inna hadzal Qur'an wan nasihul ladzi la yabsa, tidak pernah menipu. Ya. Ini yang baca di dalam kitaban itu. Wal hadi, inna hadzal Qur'an wal hadi alladzi la yadhill. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk. La yadillu, engkau tidak akan pernah sesat manakala kita belajar, manakala kita membaca Al-Quran. Wal hadi la yadillu, la yadillu, pakai dot pakainya, pakai dal beda, tapi sama maknanya. La yadillu juga bisa, ya, yadillu maupun yadillu bisa. Yadillu, engkau tidak akan sesat, berarti kita dalil yang akan memberikan petunjuk. Dalala.
yang memberikan petunjuk kepada kita. Tapi karena Al-Qur'annya itu mengatakan bolal, pakai dot boleh. Ya. Dalilun maupun dalilun, dalla maupun dalla. Dalla itu menunjukkan, artinya kita ditunjukkan, ya. Makanya dia pakai dal maupun pakai dot, semua maknanya oke. Dalla kita ditunjukkan, dalla kita terhindar daripada kesesatan. La yadillu, tidak sesat. Tapi tambah dia dengan huruf nafi di depannya. Wal muhaddisul ladzi la yukadzibu, wal muhaddisul innal Qur'an al muhaddisul ladzi la yukadzibu. Ya. Al-Qur'an itu adalah teman berbicara yang tidak pernah berbohong. Ayo coba bisa kita tunjukkan di mana ada selip di dalam Al-Qur'an. Semuanya sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahkan kita ditantang, laukana, sekiranya manusia itu mengumpulkan semua yang ada di atas dunia ini, makhluk-makhluk, untuk bisa menandingi Al-Qur'an, tidak akan pernah bisa. Walau kana ayatan, walaupun satu ayat, kita tidak akan pernah bisa menandingi keindahan dan isi daripada Al-Qur'an itu. Hadirin saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ini baru kita bahas apa tadi? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian apa yang terakhir? La'allakum tattaqun. Ini paling panjang pembahasannya kalau la'allakum tattaqun ini. Walaupun dia beda, la'allakum dan tattaqun itu beda. La'alla itu dia dibagi dua, ya. Pertama, la'alla ada alif di depannya. La'alla itu namanya huruf apa? Kemarin sudah dikasih tahu huruf apa? Huruf taraji namanya. Taraji yang bukan hanya sekedar taraji, tapi kewajiban yang mendekati 99%. Itu taraji. Bahkan 100% isinya. Beda dengan tamanni, dia pakai laita, dia pakai. La'allakum, diharapkan benar-benar dengan adanya puasa itu engkau benar-benar menjadi orang yang bertakwa. La'alla kalau dalam bahasa nahwunya itu fungsinya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul habaro, membaris ataskan isim dan membaris dapatkan habar. La'allakum, kumnya itu yang menjadi isimnya. Isimnya itu apa? Sebenarnya dia itu mubtada. Kita yang mulai. La'allakum, engkau benar-benar, enggak boleh enggak. Dengan adanya puasa itu, engkau akan menjadi orang, diharapkan benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kuncinya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya enggak sembarangan. Minimal kita datang punya beberapa niat. Longgo punya niat berapa? Makin datang kemari. Ya, niat dari rumah kita mungkin niatnya thalabul ilmi, mencari ilmu. Longgo jalan niatnya untuk olahraga, ya kan? Niatnya untuk olahraga juga benar. Karena Pak Aklu salim fi jismi salim, olahraga itu juga termasuk ibadah, ya kan? Olahraga, ya. Jangan olahraga. Ya. Olahraga beda dengan olahraga. Ya, kita cari penyakit kalau olahraga itu ya. Tapi kalau raja itu untuk cari sehat, cari sehat. Kemudian setelah kita sehat, baru namanya aklus salim fi jismi salim, badannya menjadi kuat, kemudian akalnya menjadi sehat sehingga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan entengnya. Aklus salim fi jismi salim, la'allakum tattaquna itu menjadi khabar. Ya, kabarnya itu, kabarnya apa sih gitu. Dari awal ya ayyuhalladzina amanu, endingnya nanti akhirnya ada di lapas la'allakum tattaqun, kamu pasti akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah-mudahan lagi gitu, tetapi pasti jika semua deretan-deretannya yang di belakang ini kita lakukan, maka kamu pasti akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tattaquna, dia akan menjadi jumlah dari seluruhnya itu. Kalau dalam bahasa nahwunya namanya PL5, ya. Tandanya menjadi PL5 dia baris 8 karena adanya
sebutin nun, ada nun tattaquna, tattaquna ya PL5. Nah, kalau udah PL5 itu jika dia bersandar kepada Allah, dia sudah tidak punya masa. Sekarang dan lagi akan datang, benar-benar kau akan menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat dia mempunyai masa di dalam kalimat ini, kalimat fi'il mudhari ini dia mempunyai masa dua, yaitu sekarang dan lagi akan datang. Tetapi pada dasarnya dia mempunyai makam, yaitu dia sekaligus tidak punya tempat. Jadi tidak punya masa dia pada saat kita tatakun itu. Jadi zarab zamannya boleh dia punya masa, tapi zarab makan dia tidak punya. Ya kan? Kalau begitu enak kita pilih dong. Ya. Bertakwanya cuma di masjid doang, di pasar tidak bertakwa. Jadi dia tidak memakai zarab. Tidak memakai zarab makan. Jadi tetap tatakunnya itu kita harus bertakwa baik di pasar, di mana saja. Haitsumakun ittaqullah haitsumakunta. Jadi dia tidak punya zarab makan, ya. Tidak ada dia di situ. Nol zarab makannya, di mana saja kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia pakai segahnya fi'il mudhari yaitu PL5 namanya. Nah, ini pembahasan masih ada pembahasannya, mudah-mudahan Nabi yang sampaikan ini ada yang mau diumumkan sama Tuhan, sekaligus berdoa. Sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ada umur tinggal 3 hari lagi. Nanti kita bahas lagi la'allakum tattaqunnya. Masih ada panjang. Kemudian nanti beberapa posisi sebetulnya dengan janji. Ini kitabnya nggak pernah kita baca jadinya ini. Ya. Kitabnya di depan doang gitu. Kok pembahasannya kemana-mana akhirnya. Dah disinilah adalah bagaimana kalau kita sudah mau membahas Al-Quran itu tidak ada habis-habisnya. Sesuai dengan kapasitas kita yang ada. Ya kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, dan semoga puasa kita yang telah lampau dan telah lampau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita yang akan datang ini yang sekarang ini diterima oleh Allah dan bisa kita nikmati sampai berbuka, dan semoga dapat buka yang enak-enak. Amin ya rabbal alamin. Kita selesai.